Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai salah satu HP dengan brand OnePlus. Tapi kalau biasanya gue itu ngebahas HP-HP flagshipnya OnePlus, di video kali ini tuh gue pengen ngebahas HP mid-range dari si brand OnePlus ini. Nah, sekarang di tangan gue udah ada OnePlus Nord CE 5G. Dan kebetulan juga HP ini tuh udah gue pakai selama sekitar 1-2 mingguan terakhir. Nah, sebelumnya gue pengen kasih tau juga ke kalian kalau OnePlus Nord CE 5G ini tuh masuknya dalam kategori mid-range premium. Karena untuk harganya sendiri di Indonesia saat ini tuh udah ada di kisaran 6-8 jutaan, which is itu cukup mahal untuk HP mid-range. Nah, di video kali ini tuh gue bakal ngupas lebih lanjut apakah OnePlus Nord CE 5G ini tuh worth it buat dibeli. So, buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. Oke, pertama-tama kita bakal mulai dulu nih dari kesan pertama dari desain si OnePlus Nord CE 5G ini. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, dimana kalau lihat dari desainnya, HP ini tuh punya desain yang kelihatan main aman banget. Tapi untuk bobotnya sendiri, HP ini tuh gue bisa bilang enteng banget, yaitu cuma 170 gram. Untuk ukurannya sendiri, menurut gue OnePlus Nord CE 5G ini juga enak banget kalau seandainya dipakai dengan satu tangan aja. Dan gue sebenarnya agak sedikit menyayangkan kenapa HP ini tuh pakai bodi berbahan dasar plastik. Yes, seperti yang gue bilang tadi, build quality dari HP ini tuh kurang gitu bagus karena HP ini tuh pakai bodi material plastik di semua sisinya. Dimana baik frame maupun backdoornya HP ini tuh benar-benar totally full plastik. Jadinya gue sebenarnya agak sedikit menyayangkan kenapa dengan harga segini HP ini tuh pakai bodi berbahan dasar plastik. Karena kalau seandainya kita berkaca di HP-HP flagshipnya OnePlus itu dari semua HP-nya yang udah gue pernah coba itu selalu punya build quality yang memuaskan banget. Untuk desain bagian depannya sendiri, di sini OnePlus Nord CE 5G udah menggunakan layar full screen dengan punch hole di bagian atasnya. Dan untuk ukuran layar sendiri, HP ini tuh menggunakan ukuran layar 6,43 inci. Untuk jenis panel sendiri, HP ini tuh menggunakan panel Full AMOLED dengan resolusi Full HD+. Dan untuk refresh rate-nya, HP ini tuh udah dibekali dengan refresh rate tinggi yaitu sebesar 90 Hz. Untuk overall, kualitas layar yang dihasilkan dari OnePlus Nord CE 5G ini tuh bisa gue bilang memuaskan banget. Dimana warna yang ditampilin dari HP ini tuh kelihatan vibrant dan juga super tajam. Nggak ada komplain sama sekali lah sama layarnya si OnePlus Nord CE 5G ini, karena untuk kualitas layarnya, HP ini tuh gue bisa bilang kualitas layarnya itu mendekati HP flagship. Tapi emang yang agak gue sayangkan itu OnePlus Nord CE 5G ini tuh masih menggunakan single speaker aja di bagian bawahnya. Yang sebenarnya kualitas suaranya ini tuh menurut gue udah cukup bagus, namun masih kalah apabila dibandingkan dengan HP-HP yang harganya itu sekitar 5-6 jutaan. Beruntungnya di sini OnePlus Nord CE 5G itu masih menyediakan lubang earphone jack 3,5 mm. Jadinya kalau seandainya kalian pengen pakai earphone kabel, kalian itu masih bisa pakai earphone kabel di OnePlus Nord CE 5G ini. Nah, lanjut ke sektor dapur pacunya. Di sini OnePlus Nord CE 5G itu menggunakan Snapdragon 750 5G. Serta untuk RAM sendiri, HP ini tuh dibekali dengan RAM berukuran 12GB serta storage 256GB. Sayangnya HP ini tuh nggak bisa ditambahkan lagi dengan microSD. Jadinya buat kalian pengen beli OnePlus Nord CE 5G ini, pastikan memorinya ini tuh udah sesuai sama kebutuhan kalian. Untuk benchmark sendiri di sini gue juga udah ngetes dengan Antutu Benchmark dan HP ini tuh berhasil dapetin skor 392 ribuan. Dan overall menurut gue chipset Snapdragon 750G ini tuh sukses banget ngasilin performa yang menurut gue cukup memuaskan. Untuk performa dailynya, kombinasi antara Oxygen OS 11 dan juga Android 11-nya ini tuh bikin HP ini jadi berasa smooth banget. Dan overall yang gue suka dari HP ini tuh, HP ini memiliki experience software yang sama persis kayak OnePlus 9 Pro yang merupakan ini flagship dari HP OnePlus. Untuk dipakai gaming sendiri, menurut gue OnePlus Nord CE 5G ini juga bisa dibilang udah cukup banget. Dimana seperti biasa, gue itu udah coba dengan dua game andalan gue, yaitu PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Untuk PUBG Mobile sendiri, di sini grafiknya gue udah coba di grafik Smooth Ultra dan HP ini tuh nggak ada kendala sama sekali. Dimana untuk gameplaynya OnePlus Nord CE 5G ini tuh sukses banget ngejalanin game PUBG Mobile tanpa adanya frame drop ataupun lag sama sekali. Tapi emang kalau seandainya kalian pakai untuk main Genshin Impact, HP ini tuh agak sedikit keteteran. Jadinya kalau seandainya kalian pengen main Genshin Impact di OnePlus Nord CE 5G, gue bisa saranin kalian buat pakai grafik default aja. Nah, sekarang kita lanjut mengenai sektor baterai dari si OnePlus Nord CE 5G. Untuk baterainya sendiri, OnePlus Nord CE 5G ini dibekali dengan baterai berukuran 4500 mAh, yang dimana dengan ukuran baterai segini menurut gue sebenarnya kelihatannya agak biasa aja ya buat di tahun 2021 ini. Namun yang gue suka dari OnePlus Nord CE 5G, HP ini tuh bisa banget untuk diandelin satu harian penuh.
Karena sepanjang pemakaian gua sehari-hari dengan pemakaian normal, HP ini tuh bisa bertahan dari pagi sampai malam dengan waktu SOT di angka 5 sampai 6 jam. Untuk chargingnya sendiri, HP ini juga ada mendukung fitur warp charge sampai 30 watt, yang dimana untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100, kita ini cuma perlu waktu 1 jam 10 menit aja untuk ngecas HP ini dari 0 sampai penuh. Nah, sekarang kita berlanjut ke sektor kameranya. Di sini OnePlus Nord CE 5G dibekali dengan setup 3 buah kamera belakang. Untuk kamera utamanya sendiri, HP ini tuh memiliki kamera utama dengan resolusi 64 megapiksel. Lalu diikuti juga dengan 2 buah kamera lainnya, yaitu kamera ultrawide 8 megapiksel dan juga kamera depth sensor sebesar 2 megapiksel. Untuk hasil fotonya sendiri, menurut gue overall gue itu puas banget dengan hasil foto dari OnePlus Nord CE 5G ini. Dan di sini menguatkan opini gue selama gue pakai HP OnePlus baik itu mid range ataupun flagship. Overall semua hasil kameranya itu gue bisa bilang hasilnya cukup memuaskan. Di sini hasil gambarnya detail dan juga punya dynamic range yang bagus. Dan di sini gue suka dari hasil fotonya, HP ini juga memiliki karakteristik warna yang cukup natural. Lalu untuk foto low light-nya sendiri, HP ini tuh udah dibekali dengan fitur nightscape di kamera utama maupun kamera ultrawide-nya. Dan overall menurut gue untuk hasil foto HP ini di malam hari hasilnya ini tuh udah oke banget. Fitur nightscape-nya ini tuh menurut gue sukses banget ngasilin detail dan juga exposure yang bagus banget. Dan overall gue bisa bilang OnePlus Nord CE 5G adalah salah satu HP mid-range dengan kamera paling bagus yang bisa kalian temuin di pasaran saat ini. Untuk videografinya sendiri, OnePlus Nord CE 5G ini bisa ngerekam sampai 4K 30fps. Dan di sini kebetulan gue udah coba di 2 resolusi nih, yaitu di resolusi 1080p 60fps dan juga 4K 30fps. Untuk hasil videonya sendiri, menurut gue kedua resolusinya ini tuh sama-sama stabil. Sedangkan untuk kamera ultrawide-nya, HP ini tuh cuma bisa ngerekam sampai 1080p 30fps aja. Lalu lanjut ke kamera depannya sendiri, HP ini tuh dibekali dengan kamera depan sebesar 16 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya gue bisa bilang gue itu cukup puas sama hasil foto kamera depan dari OnePlus Nord CE 5G ini. Hasil fotonya menurut gue cukup natural dan juga detail. Serta untuk mode potretnya pun gue juga bisa bilang kalau OnePlus Nord CE 5G ini tuh udah cukup rapi. Untuk perekaman kamera depannya sendiri, HP ini tuh bisa ngerekam hingga 1080p 60fps. Dan buat kalian penasaran sama contoh perekaman kamera depan dari OnePlus Nord CE 5G, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari OnePlus Nord CE 5G. Dan sekarang ini gue lagi pakai resolusi mentoknya yaitu di 1080p 60fps. Nah, di sini sih kalau gue lihat hasilnya agak sedikit ke crop ya. Tapi kira-kira gimana untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Nah, sekarang kita lanjut ke sektor yang terakhir yaitu mengenai harga dan juga kesimpulannya. Untuk harganya sendiri, HP ini tuh gue dapetin dengan harga sekitar 6,6 jutaan di toko New Rizky Apple. Dan buat kalian yang pengen beli HP ini, kalian langsung aja bisa menuju link yang ada di kolom deskripsi. So overall untuk kesimpulannya, menurut gue OnePlus Nord CE 5G adalah salah satu HP mid-range premium yang secara kualitasnya itu overall udah oke banget. Dimana menurut gue HP ini tuh punya banyak kelebihan seperti layar, kamera, dan juga performanya yang udah oke banget. Tapi tentu aja HP ini tuh punya kekurangan seperti build quality-nya yang menurut gue kurang gitu premium. Serta yang agak disayangkan, HP ini tuh masih dibekali dengan mono speaker aja. Tapi kalau seandainya kalian tuh punya budget yang terbatas tapi pengen nyobain HP-HP-nya OnePlus, menurut gue OnePlus Nord CE 5G ini tuh layak banget nih buat kalian lirik. Karena yang paling gue suka dari HP ini sebenarnya adalah sektor softwarenya yang menurut gue ini tuh sama persis sama HP flagshipnya OnePlus. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari OnePlus Nord CE 5G. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.